Pakan dan waktu makan terbaik untuk kambing dan domba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini topik yang kami angkat tentang episode ternak kambing perah, yaitu pakan dan waktu makan terbaik untuk kambing dan domba. Kebetulan masih ada beberapa ekor domba yang ada di aksara ini. Nah, jadi pertama untuk pakan yang terbaik itu kalau untuk domba itu memang yang terbaik itu rumput. Jenis rumput-rumputan teman-teman. Jadi rumput putri malu. Bahkan daun sisa dari pakan kambing yang kita berikan, ramban atau daun-daunan sisa yang tidak dimakan kambing, itu biasanya akan kita oper ke domba dan biasanya itu pasti akan disikat habis teman-teman. Nah, itu untuk pakan terbaik untuk domba ya teman-teman. Lalu untuk pakan terbaik untuk kambing itu kalau di desa kami nyebutnya itu ramban. Nah, jadi ramban itu semacam daun-daunan gitu teman-teman. Ada kolonjono, kaliandra, odot, daun nangka, dan lain-lain teman-teman. Nah, jadi kambing atau domba itu makannya itu akan rakus jika pakannya sesuai teman-teman. Jadi jangan terbalik teman-teman. Kalau teman-teman terbalik, misalkan teman-teman baru mendatangkan kambing di kandang, lalu di kandang sebelumnya kambing itu makan ramban, daun-daunan, tanpa sama sekali dia belum mengenal rumput. Nah, kemudian di sana juga diberi sentrat. Nah, pada saat masuk ke kandang baru kita, ya kita harus mengenalkan dulu. Jangan langsung 100% komposisinya itu rumput. Nah, jadi perlahan-lahan dicampur antara rumput dengan ramban. Nah, proses itu juga terjadi di sini. Jadi saat kita mendapatkan rumput dan ramban, daun-daunan itu kita bisa kita berikan juga ke kambing maupun ke domba. Nah, itu kalau terpaksa teman-teman. Tapi biasanya pada umumnya memang kita memisah yang rumput untuk domba, sedangkan untuk kambing ini ramban atau daun-daunan teman-teman. Nah, mohon maaf teman-teman, ini agak sedikit ramai karena ada 3 ekor kambing yang baru masuk di sini. Ini satu indukan baru laktasi pertama. Ini kemarin melahirkan di laktasi pertama itu dua cempe pejantan. Pejantan jenis kelaminnya jantan teman-teman. Nah, jadi ini baru adaptasi, baru masuk hari ini. Mohon maaf jika suaranya agak sedikit terganggu karena ada suara kambing yang sedang baru masuk di kandang aksara teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara kami memanfaatkan pakan sisa yang tadi sisa dari seperti ini? Ini sebenarnya kita bisa tetap kasihkan ke kambing, tidak kita oper ke domba. Itu caranya, itu kita dengan cara membuat air yang dikasih garam. Nah, lalu kita semprotkan air garam itu ke pakan yang masih tersisa di atas tempat pakan ini teman-teman. Nanti begitu kita semprotkan dan kita pancing, kita nyemprotkan air garam itu juga ke bagian mulut kambing atau mulut kambing ya. Itu bisa juga dipraktekkan di sapi ya teman-teman. Nah, nanti dia akan jilat-jilat seputaran mulutnya, lalu lambat laun dia akan mengarah sesuai arahan semprotan kita ke bagian sisa pakan. Biasanya langsung habis. Itu tips dari kami yang sering kami pakai seperti itu. Jadi tidak mubazir tenaga yang kita untuk ngarit itu nggak sia-sia teman-teman. Nah, lalu ini teman-teman, ini biasanya jarang diungkap ya. Jadi lebih banyak makan kambing atau domba teman-teman. Nah, kalau di kasus di kandang aksara ini itu konsumsi pakan hijauan itu lebih banyak, jauh lebih banyak domba dibandingkan dengan kambing. Jadi itu lumrah kalau di sini seperti itu. Nah, apakah di kandang teman-teman itu seperti itu?
jika teman-teman memelihara domba dan kambing itu merasakan lebih banyak yang makan rakus itu si domba ataukah kambing, teman-teman. Nah, untuk jenis kelamin sendiri tentang kerakusan makan, ya itu mungkin teman-teman sudah pengalaman ya, sudah mungkin banyak pengalaman. Itu memang jauh lebih banyak makan itu yang betina. Kalau kambing dan domba betina itu nafsu makannya itu lebih banyak, apalagi saat bunting dibandingkan dengan pejantan, teman-teman. Nah, dari situ sebabnya makan untuk pola breeding, karena di sini pola breeding atau peranakan itu jumlah pakan itu lebih boros dibandingkan jika kita ternak kambing pola penggemukan atau fattening. Jika penggemukan itu kan dominan, memang penggemukan itu ada dua jenis, penggemukan jantan yang nanti untuk Idul Adha atau kurban, lalu penggemukan betina. Nah, kalau penggemukan jantan itu pakannya lebih hemat, teman-teman, lebih sedikit biasanya. Cuman biasanya untuk gampang gemuk ya ditambah sentrat kering maupun sentrat basah atau comboran, teman-teman. Nah, terus info selanjutnya itu jam berapa ya? Jadi waktu makan terbaik untuk kambing dan domba itu terkait dengan jam berapa nafsu makan itu mencapai puncak. Nah, itu dalam satu hari itu ada 3 kali, teman-teman. Yang pertama itu jam 10, yang kedua jam 6 sore, yang ketiga jam 10 malam, teman-teman. Dari ketiga waktu jam puncak nafsu makan itu yang paling rendah itu waktu malam hari jam 10 malam. Jadi bisa dikatakan meski itu titik terendah dibandingkan dua waktu puncak nafsu makan kambing dan domba, teman-teman. Nah, lalu apakah pemberian pakan kambing domba itu harus di jam 10, 6 sore dan jam 10 malam? Nah, itu untuk pemberian pakannya tidak seperti itu, teman-teman. Justru pemberian pakan itu kita memberikan pakan 2 jam sebelumnya, teman-teman. Jadi 2 jam sebelum mencapai jam nafsu puncak makan, itu kita sudah memberikan di tempat pakan. Jadi misalkan jam 10 pagi gitu, berarti kita harus siap memberikan pakan di tempat pakan itu dari jam 8 itu sudah siap, teman-teman. Nah, kenapa harus diberikan 2 jam sebelum mencapai puncak puncak nafsu makan? Itu karena durasi nafsu makan puncak itu hanya sekitar 15 sampai 30 menit, teman-teman. Nah, jadi karena durasinya hanya sekitar 15 sampai 30 menit sehingga kita perlu memberikan pakan itu 2 jam sebelumnya, teman-teman. Nah, pada ini tanggal 28 Januari 2022 itu kebetulan sekarang kondisi di Aksara itu ada 5 indukan. Ini yang sudah bunting, alhamdulillah. Ini 1, 2, 3. Lalu ini indukan 4. Ini yang kelima, teman-teman. Ini yang kelima. Nah, pejantannya 1 sapera. Lalu ada lagi 2. Ini teman-teman bagi yang paham sudah tahu sendiri ya, teman-teman. Ini masih cempe usia 4 bulan. Kualitasnya bisa terlihat dari telinga dan fisik seperti ini. Lalu ini Jawa Randu. Ini usia sekitar 6 bulanan, teman-teman. 7 bulan. Jadi ada 7 indukan. Nah, lalu per hari ini tanggal 28 Januari kedatangan lagi betina 1 lagi. Ini baru laktasi pertama, teman-teman. Nah, semoga nanti yang kandang kosong ini bisa terisi oleh anak kambing atau cempe yang akan lahir dari kelima indukan Jawa Randu yang sudah alhamdulillah bunting. Nah, kalau dari kami mengambil kelima indukan Jawa Randu ini justru kami memilih yang
laktasi 2 atau laktasi 3 itu agar kami menyadari bahwa kami ini pemula, sehingga kami tidak ingin kerepotan saat merawat anak kambing saat melahirkan. Sehingga jika pertimbangannya kami memilih indukan itu sudah pernah melahirkan atau laktasi sudah melewati laktasi 1, artinya indukan itu nanti sudah terbiasa merawat anak kambing. Nah, tapi kalau teman-teman sudah cukup berpengalaman sebelumnya dalam merawat kambing, ya tidak ada salahnya teman-teman mengambil indukan itu yang masih dere atau belum pernah melahirkan. Sehingga saat laktasi 1 lahir di kandang teman-teman, itu teman-teman bisa mendampingi full mengawasi anak kambing yang barusan lahir menyusui mendapatkan kolostrum full, karena kolostrum itu nggak bukan fungsinya sebagai antibodi untuk anak kambing itu sendiri, teman-teman. Jadi semuanya dikembalikan sesuai kemampuan pengalaman kita masing-masing, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang barangkali perlu saya ulangi, untuk domba dibandingkan dengan kambing itu memang kalau di kandang kami lebih rakus domba, teman-teman, untuk pakan hijauan ya. Lalu untuk jenis kelamin antara pejantan dengan betina itu lebih rakus betina dibandingkan pejantan, apalagi betinanya itu sudah bunting. Nah, terkait jam puncak nafsu makan itu 3 kali dalam sehari, jam 10, jam 6 sore, jam 10 malam. Nah, pola makan yang diberikan di sini itu kami jam 7 itu sentrat. Kami memberikan sentrat itu saat usia bunting di kelima indukan ini masuk usia 3 bulan, sehingga untuk ya semacam memperbaiki kualitas anak cempe nanti, bakalan anak cempe itu kami memberikan sentrat di pagi hari. Tiap-tiap indukan ini 1,5 kilo. Setelah itu nanti ditambahkan siangnya itu ditambahkan sedikit hijauan. Setelah itu nanti sore pada asar gitu jam 4 kita udah berikan lagi pakan hijauan lagi tanpa sentrat. Lalu nanti jam 9 malam kita sudah drop lagi, taruh di tempat pakan itu hijauan lagi, teman-teman. Ya alhamdulillah, karena kami di desa di MDPL ketinggian 520, insya Allah pakan hijauan ini gratis ya. Ya kalau memang sentrat mau nggak mau kami memang harus membeli, karena dalam rangka kami ya investasi calon cempe betina yang ada di perut indukan Jawa Randu ini, sehingga nanti saat dia lahir kualitas cempe betinanya itu insya Allah sudah bagus, teman-teman. Meskipun sudah secara genetik sudah dikawinkan dengan pejantan Anglo dan Sanen, teman-teman. Nah, dari informasi ini teman-teman mungkin bisa mendapatkan tambahan informasi, atau barangkali jika ada informasi yang perlu dikoreksi silahkan berkomentar di bagian bawah ini, teman-teman. Nah, kalau ini dulu memang betina yang kalau kami nyebutnya gudiken ya, atau penyakit kulit, tapi kami alhamdulillah ini sudah sehat lagi, perutnya sudah bisa dilihat seperti itu, ambingnya juga udah bagus. Ini kami dulu mengobati dengan oli bekas. Kami juga pernah membuat video tentang cara mengobati kambing gudiken atau penyakit kulit itu dengan diolesi dengan oli bekas. Nah, ini yang di bagian hidung ini masih ada sisa-sisanya, tapi ini yang di bagian telinga dan yang lain udah sehat, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.